Halo, perkenalkan nama saya Lukas. Pertama-tama saya ingin minta maaf dulu karena mungkin suara di samping saya kiri kanan mungkin rada berisik karena saya record video ini saya di luar sedang keadaan hujan. Nah, pertama tuh sebelum kita masuk ke topik pembahasan utamanya yaitu menjelaskan menjelaskan UAS, jawaban UAS saya. Pertama saya ingin menjelaskan tentang caption project saya. Yang pertama bot guide Valorant di Instagram, di Telegram menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama saya pertama itu latar belakangnya. Pertama latar belakangnya. Bab 1, Valorant adalah game kompetitif basis tim dengan pilihan karakter unik bernama agent. Setiap pemain dapat memilih peran seperti sentinel, duelist, initiator, atau controller. Memiliki kemampuan strategi dan mempengaruhi permainan untuk membantu pemain agar bisa memahami agen sesuai gaya bermain mereka. Chatbot interaktif dapat menjadi solusi praktis. Chatbot ini menyediakan informasi tentang peran agen dan kemampuan melalui platform seperti Telegram. Rumusan masalah itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara memberikan informasi yang mudah diakses dan struktur mengenai peran, roles, dan agen di Valorant. Kedua, bagaimana memastikan bahwa informasi tentang kemampuan skill setiap agen dapat dijelaskan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Bagaimana menciptakan pengalaman interaktif yang membantu pemain memilih agen berdasarkan kebutuhan dan gaya bermain mereka. Mengembangkan chatbot interaktif yang dapat memberikan panduan tentang peran dan agen, serta rekomendasi agen di setiap map di Valorant. Menyediakan deskripsi terperinci dan jelas mengenai kemampuan skill setiap agen untuk membantu permainan memahami fungsi dan strategi penggunanya, membantu pemain memilih agen yang sesuai dengan gaya bermain mereka melalui pendekatan interaktif yang mudah digunakan. Desain dan arsitektur bot. Komponen utamanya itu yang pertama platform bot menggunakan Telegram sebagai platform utama untuk interaksi pengguna. Karena Telegram menyediakan IP yang mudah diintegrasikan dan mendukung fitur itu interaktif seperti tombol dan markup. Dua, ada framework. Bot dibangun menggunakan Python Telegram Bot Framework versi 20 ke atas yang mendukung pemrosesan perintah, callback, dan pengelolaan logika interaktif. Dua, desain dan arsitektur bot. Dua, desain dan arsitektur bot. Layar interaktif, interaction layer, input dari pengguna menerima perintah seperti start atau input pilihan dari tombol interaksi, callback data. Output untuk pengguna memberikan respon berupa teks, gambar, dan markup interaktif yang mencakup informasi tentang peran, agen, dan kemampuan. Layar logika bisnis logika layer, manajemen role dan agen mengatur data tentang peran, roles, dan agen termasuk daftar agen untuk setiap peran. Deskripsi skill menyimpan dan mengelola data tentang kemampuan skill setiap agen agar dapat disajikan secara interaktif dan inovatif. Itu layar data layer, data role dan data agen disimpan dalam struktur Python berupa direktori yang mulai diperbarui dan diakses. Untuk mengembangkan lebih lanjut, data dapat dipindahkan ke database untuk mendukung pembaruan dinamis. Ini harus berupa struktur datanya, diagram alur botnya, implementasi dan hasil. Untuk proses implementasi dan hasil lanjut dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang telah dirancang dari arsitektur sebelumnya. Berikut adalah tahapan implementasi yang dilakukan. Dan ini adalah instalasi dan konfigurasi, yaitu menggunakan versi Python 3.12.7, library utamanya Python Telegram versi 21.7 yang menggunakan tempat running bot itu anak-anak command prompt. Konfigurasi token IPA-nya, token diperoleh di bot pada token disimpan dalam variabel lingkungan untuk keamanan, pengaturan lingkungan lokal, pengujian dilakukan di komputer lokal menggunakan interpreter Python versi server lokal jalan untuk menangani polling Telegram API. Nah, untuk sebelum masuk ke kesimpulan dan saran, saya akan menjalankan buat saya. Pertama, mungkin saya akan contohin dulu ya. Di sini saya di bot Father ini saya membuat namanya botnya dan saya ngambil API-nya.
Dan ini adalah tampilan pertama Valorant botnya. Tampilan pertama Valorant botnya. What can this bot do? Valorant adalah permainan tembak menembak taktis. Nah ini adalah tampilannya, dan setelah kita ambil start, nah karena ini dia belum running, kami di sini ya komen-komen kita belum running, kita running dulu. Nah, kalau udah running, dia akan bentar ya, saya lupa untuk merunningnya di tempat terpilih. Um, ini sudah running. Jadi salah satu kategori yang pertama mungkin kita cek itu map guide-nya dulu. Saat saya pencet map guide, nah di sana ada empat pilihan, yaitu Ascent, Ban, Event, atau Sunset. Kalau kita pilih Ascent, nah dia akan muncul map Ascent, gambar mapnya, dan ada nama mapnya dan rekomendasi agennya. So far kita saya pencet, kalau misalnya kita memilih untuk Crow Squid, dia akan dipilih empat roles. Pertama itu Sentinel, Duelist, Initiator, dan Controller. Apabila kita milih misalnya Duelist, dia akan menampilkan nama-nama Duelist, nama-nama agent Duelist yang saat ini ada di Valorant, yaitu Phoenix, Jet, Rena, Yoru, Neon, ISO, dan Raze. Apabila kita milih misalnya Raze, maaf ada geluduk lagi hujan lebat, dia akan dikasih tahu deskripsi agentnya, itu misalnya Breakfast skill satunya, Pansel skill 2-nya, Bombot skill 3-nya, dan Showstopper ultimate-nya. Dan ini juga deskripsi setiap skillnya sudah jelas, sudah ada. Nah itu saja untuk mungkin buat saya, dan saya juga sudah mengirimkan untuk itunya ada di sini makalahnya. Dan untuk yang kedua adalah jawaban lembar kerja ujian saya. Pertama, semua lembar kerja ujian ini dilengkapi dengan codingan, yang mana codingannya berada di Google Drive saya, itu nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama itu interpretasi data aktual dan prediksi. Hubungan antara data aktual dan prediksi. Data aktual titik biru, data prediksi titik merah. Dan kesimpulannya di perbandingan antara kedua data melalui visualisasi pembantu menilai kualitas model. Perbedaan besar menunjukkan model kurang baik dalam mengamal hubungan variabel. Nah, saya buka dulu untuk data setiap datanya biar mempermudah saya dalam membaca mungkin ya. Saya mungkin cepat aja karena ini 10. Nah, ini adalah datanya. Dan inilah ada analisis perubahan derajat polinomial, yaitu pengaruh derajat polinomial pada bentuk regression line. Polinomial derajat garis regresi lebih lurus dan cenderung sederhana, cocok dihubungkan dengan variabel, dan garis regresi menjadi lebih kompleks, mampu melengkapi pola yang tidak linear. Namun sebenarnya pilihan derajat polinomial harus seimbang antara akurasi dan regenerasi. Nih derajat polinomial, nah dia seimbang, berarti ini cukup cukup baik ya. Nah untuk analisis pengaruh noise pada modelnya, itu noise adalah faktor yang tidak mencerminkan hubungan sejati antar variabel, dan pengaruh model menjadi kurang akurat, terutama jika noise mendominasi data. Polinomial derajat tinggi cenderung lebih sensitif terhadap penyebab overrating. Nah ini adalah codingan untuk noise pada modelnya. Dan untuk interpretasi hasil prediksi pada data baru, hasil prediksi pada titik baru, X new, data baru yang masuk ke dalam model akan diprediksi sesuai dengan hubungan regresi yang telah dibuat. Hasil prediksi melibatkan validasi hasil terhadap kenyataan. Apakah tinggi poin yang diprediksi logis untuk usia tertentu? Jika data prediksi menyimpang jauh dari pola aktual, model harus diperbaiki atau disesuaikan.
Nah, ini adalah data prediksi, maaf. Nah, ini adalah data prediksi. Prediksi tinggi pohon untuk usia baru, usia 11 tahun, tingginya tuh 19,61 meter. Nah, di sini usia 10 tahun sekitar 18-an ya, karena dia titiknya lebih tinggi ya, 18. Nah, dia mungkin menurut saya ini cukup logis. Ini 10 tahun, ini 12 dan 13. Dan untuk dan hasil studi kasus profit dan regresi polinomial skenario penerapan misalnya menggunakan regresi polinomial untuk prediksi produktif pohon buah berdasar usia sisi kasus semoga berdasarkan usia pohon mengajukan perencanaan panen. Langkah implementasinya kumpulkan data usia pohon dan hasil panen. Gunakan regresi polinomial untuk menentukan hubungan antara usia dan produktivitas. Analisis hasil untuk menentukan usia optimal pohon dalam memberikan hasil terbaik. Keuntungan petani dapat membuat keputusan berdasarkan data, mengurangi ketergantungan pada tembakan atau pengalaman semata. Nomor dua, itu pentingnya membersihkan data. Mengapa penting? Yang pertama itu mengisi missing value, yang kedua itu menghapus outlier. Pertama, mengisi missing value, data yang hilang dapat menyebabkan error atau hasil yang bias dalam model prediksi. Mengisi nilai yang hilang dengan metode yang sesuai, mean, median, atau strategi lainnya, menghasilkan model memiliki data lengkap untuk dilatih. Menghapus outlier. Outlier dapat distorsi hasil model, terutama untuk metode seperti regresi linear. Dengan menghapus outlier, kita memastikan bahwa outlier belajar dari data yang terrepresentatif dan tidak bias oleh nilai ekstrim. Yang B itu untuk nomor 2, saya akan menunjukkan karena nomor 2 diminta langkah-langkahnya, saya akan menunjukkannya. Ini nomor 2. Pertama kita membuat file hostingnya dulu. Buat file hostingnya ke database-nya, menyimpan datanya. Nah, ini adalah codingannya dan ada penyelesaian file hosting berhasil dibuat. Langkah pertama itu mengimport pustaka dan membaca dataset. Yaitu ini adalah codingannya dan membaca dataset dan datasetnya sudah dibaca ya dengan baik ya. Dan langkah keduanya menganalisis missing value. Dan inilah missing value dengan data median dan di print dan di running codingannya dan data setelah menangani missing value yaitu 0000 semua, berarti data sudah bisa ya, udah bisa jalan ya, sukses untuk jalan. Nah, langkah ketiga menghapus outlier pada kolom price. Nah, ini adalah codingannya dan ada setelah codingan dijalankan, data setelah menghapus outlier itu 4 baris. Berarti clear dan bisa. Dan untuk membagi data menjadi data latihan dan data uji coba, itu data latihan 3 baris, data uji coba satu baris. Membangun dan mengevaluasi model linear regression MSE 0.00, random forest regressionnya itu segini nilainya, ini berapa? 81 miliar ya, 225 juta. Dan ini adalah codingan bahwa bukti semua berjalan dengan baik codingannya. Nah, ini semua ya, size ini price-nya, jumlah yang dihapusnya, regressionnya. Nah, itu untuk nomor 2 B ya. Dan untuk penjelasannya itu nilai MSE sebesar 250 juta menunjukkan bahwa model saat ini perlu diperbaiki agar lebih akurat dalam prediksi harga rumah. Dengan meningkatkan kualitas data, memilih fitur yang lebih baik, dan menggunakan metode yang lebih kompleks, diharapkan performa model dapat meningkat secara signifikan. Artinya MSE dalam prediksi model, MSE adalah metrik yang mengukur data rata-rata sangat kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil MSE, semakin baik performa model dalam prediksi data. Semakin besar MSE, semakin besar kesalahan model dalam memperkirakan harga rumah. Waktu performa model berdasarkan nilai MSE 250 juta. Interpretasi nilai MSE 250 juta. Nilai MSE sebesar 250 juta rupiah menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi harga rumah sebesar 250 juta rupiah. Ini berarti model menangani kesalahan yang cukup besar dalam memprediksi harga rumah. Evaluasi performa model, kurangnya akurasi dalam prediksi harga rumah oleh beberapa faktor psikologis data, fitur dan gunakan model yang sederhana.
Perbandingin dengan model yang lebih kompleks, jika menggunakan model yang lebih kompleks di GSBoost atau dan model dapat menangin non linearitasi lebih baik, biasanya menghasilkan nilai MS yang lebih rendah. Untuk nomor 2 Pak. Untuk nomor 3, untuk melengkapi ini akan saya upload bersama dengan ya ini lagi-lagi apa ya lagi-lagi kodenya saya upload bersamaan dengan Word atau surat pernyataan saya di Google Drive yang akan disediakan oleh dosen saya. Dan ini ada 5 tahap ya untuk optimizationnya. Yang pertama itu persiapan data. Buat dataset sintetis yang mencakup info pengguna, umur, jenis kelamin, dan produk yang dibeli dengan minimal 200 entry. Itu yang kedua, pelatihan model. Gunakan model di logistik, atau random forest untuk memprediksi apakah seorang menggunakan untuk produk atau berdasarkan data demografis mereka. Misalkan dataset menjadi data pelatihan dan uji data. Yang ketiga itu evaluasi model, hitung metrik evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Interpresentasikan hasil evaluasi untuk mengevaluasi kinerja model. Keempat itu visualisasi hasil. Buat visualisasi yang menggambarkan distribusi data dan hasil evaluasi model. Misalnya confusion matrix dan kurva ROC-nya. 5 itu optimasi model. Lakukan optimasi model menggunakan grid search dan teknik lainnya untuk meningkatkan volume model. Oke. Ini adalah codingan untuk nomor 3 ya. Pertama kita import datanya dulu. Setelah itu data sudah selesai diimpor, persiapan datanya. Ini adalah codingannya untuk mempersiapkan data. Dan ini adalah step kedua, itu pelatihan modelnya. Ini adalah pelatihan modelnya, gender, search, profession, dan bla 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 bla. Evaluasi modelnya. Dan ini evaluasi hasilnya. Evaluasi curve. ROC curve dan confusion matrix. Ini confusion matrixnya, dan ini ada ROC atau receiver operating characteristic. Dan ini adalah optimasi modelnya. Akurasi 0,625, precision 0,61112, recall-nya kalian bisa lihat sendiri. Dan ini dia sampai ya sini. Mungkin itu saja video untuk saat ini. Saya Lukas dengan NIM 411221013 dengan mata pelajaran pengantar kecerdasan buatan dengan nama dosen M. Iqbal Habibi, Skom MTPD PD.D. Saya mahasiswa Indira mengucapkan terima kasih sudah melihat video saya. Terima kasih.